Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya Pendeta Eva Kristina hari ini mengajak kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nas almanak hari ini, Rabu 14 Juni 2023, terdapat dalam Hosea pasal 14 ayat 1 sampai ayat 9 dengan perikop tentang pertobatan dan janji. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berani mengakui kesalahan adalah salah satu sikap yang sangat terpuji. Betapa tidak jarang pada masa kini banyak orang yang dengan mudah atau dengan sengaja melakukan pelanggaran dan kesalahan, tetapi tidak berani mengakui perbuatannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, melemparkan kesalahannya kepada orang lain, seperti yang kita kenal dengan istilah mengkambing hitamkan orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks kita hari ini berbicara tentang orang Israel. Melalui hambanya Hosea, Tuhan mengajak agar orang Israel berani mengakui kesalahan mereka terhadap Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan sehingga keadaan mereka akan dipulihkan kembali. Kita lihat dalam ayat yang kedua, bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa perlu kita mengaku kepada Tuhan atas pelanggaran kita? Bukankah Tuhan Maha Tahu? Tanpa kita mengakui kesalahan pun Tuhan melihat perbuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benar bahwa Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Melihat. Tetapi jangan kita berpikir bahwa mengakui dosa dan pelanggaran adalah tidak penting. Dengan berani mengakui kesalahan, berarti kita adalah orang yang rendah hati. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Sebaliknya orang yang sombong dan congkak ditentang oleh Tuhan. Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan akan membuat hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dan keadaan kita pun akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tuhan akan mengganti hukuman menjadi berkat. Seperti di ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ayat yang ke-8, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Dari kedua ayat tadi adalah sangat lebih berguna dan demi kebaikan kita sendiri. Jika kita melakukan kesalahan terhadap Tuhan, mari kita mengakuinya dan memohon ampun kepadanya, karena Tuhan kita akan selalu memberi ampun kepada umatnya yang sungguh-sungguh menyesali dosanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Kami diingatkan kembali supaya kami memiliki kerendahan hati dan mau dengan sadar untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Buang jauh-jauh daripada kami sifat yang mempertahankan keegoisan kami, kesombongan kami, untuk menyembunyikan pelanggaran kesalahan kami di hadapan Tuhan. Ketika kami mengakui dosa kami, hubungan kami dengan Tuhan akan menjadi jauh lebih baik dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu yang selalu siap sedia mengampuni kami yang berdosa ini. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu ingin berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat GKE Parawe di Kalawa, agar kehidupan jemaat Tuhan di sana diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha pekerjaan, keluarga, anak-anak, Tuhan berkati kehidupan jemaat Tuhan di sana. Bila mereka semua dalam keadaan sehat dan kuat selalu dapat melakukan segala aktivitas kehidupan mereka dengan baik, bahkan pelayanan mereka. Majelis jemaat di sana Tuhan berkati, pelayan Tuhan di sana Tuhan berkati, pendeta, penatua, diakon. Bila mereka senantiasa melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan melalui pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami seluruh jemaat-Mu di mana saja kami berada. Mari Tuhan berkatilah kami, lindungilah kami, dan biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.